warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Semoga kalian selalu semangat ya dalam melakukan pembelajaran meskipun belajarnya di rumah. Tetapi semangatnya tidak boleh berubah. Harus tetap semangat, bahkan lebih semangat. Nah, karena kalian sekarang belajar di rumah, jangan lupa untuk ucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda yang telah menemani kalian untuk belajar di rumah. Karena sekarang kita sedang berada pada masa pandemi COVID-19, maka kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh kita dengan makan makanan yang bergizi, dan juga kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan melakukan 5M. Yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kita bersama-sama berusaha untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, anak-anak, bagaimana perasaanmu sekarang? Sudah berada di kelas 4? Semoga kalian semua senang ya, dan semangat kalian bertambah karena sekarang kalian sudah di kelas 4. Anak-anak, kita akan memulai pembelajaran pada hari ini ya. Dimulai pada tema 1 tentang indahnya kebersamaan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, setelah membaca teks, kita akan mengetahui ini mengenai gagasan pokok dan juga gagasan pendukung yang ada dalam suatu teks. Lalu yang kedua, kita akan belajar menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu kita mampu menyebutkan keberagaman budaya dari teman-teman kita melalui wawancara sederhana. Nah, tujuan yang keempat, kita akan melakukan suatu percobaan sehingga kita bisa mengetahui hasil dari percobaan tersebut, mengetahui mengenai bunyi. Bunyi itu merambat dari berbagai benda. Anak-anak, tema ini mengenai indahnya kebersamaan. Apakah kalian pernah bermain bersama teman-teman? Bermain bersama teman-teman bersama itu indah ya, karena kebersamaan adalah suatu hal yang indah. Anak-anak, negara kita juga merupakan negara yang indah akan kebersamaannya. Karena negara kita ini adalah negara yang beragam. Kalian sudah tahu bahwa negara kita itu terdiri atas banyak pulau, suku, bangsa, tarian, rumah adat, serta agama. Anak-anak, Indonesia itu terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya. Namun tetap dalam satu wadah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Nah, anak-anak, ada cerita tentang indahnya keberagaman. Di sini berjudul Pawai Budaya. Kita perhatikan. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Paragraf selanjutnya, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Paragraf selanjutnya, budaya Bali terkenal dengan bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali
membunyikan alat musik daerahnya, ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbol yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Paragraf selanjutnya. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa, talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Bentuknya unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Paragraf selanjutnya, Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Nah, anak-anak, tes tersebut memberi kita informasi mengenai pawai budaya. Tadi ada mengenai adat Toraja, lalu Maluku, dan juga Bali. Nah, anak-anak, setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, coba perhatikan teks pada paragraf pertama. Menurutmu apa gagasan pokok yang dibahas pada paragraf pertama? Kita ingat kembali bahwa gagasan pokok adalah ide yang dibahas dalam suatu bacaan. Coba apa gagasan pokok pada paragraf pertama? Mari kita cermati. Untuk menentukan ide pokok, kita harus baca keseluruhan dari teks dan lihat topik apa yang dibahas dalam paragraf tersebut. Kita ketahui bahwa paragraf pertama membahas mengenai pawai budaya yang sangat menarik. Ide pokok tersebut didukung dengan gagasan pendukung yang ada pada teks selanjutnya. Terlihat dari kalimat, pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Lalu, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lagi selanjutnya. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Lalu, kakek Udin pun terlihat sabar menanti dan terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, gagasan pendukung mendukung ide pokok yang ada pada teks. Terlihat ya tadi Udin, kakek itu dan teman-temannya tidak sabar untuk menanti pawai budaya. Sehingga gagasan pendukung itu menjadi gagasan penguat terhadap gagasan pokok. Yang gagasan pokoknya tadi adalah pawai budaya yang sangat menarik. Sebagai latihan, coba sekarang kalian identifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf ketiga dalam teks tadi ya. Nah, dari cerita berjudul Pawai Budaya juga kita jadi tahu ya, alat musiknya, pakaian adat dan juga budaya yang ada tadi di Bali, lalu Maluku, Toraja. Nah, anak-anak, kita tahu bahwa di negara kita itu sangatlah luas. Sehingga bukan hanya Bali yang tadi dalam teks, tetapi masih banyak lagi daerah lainnya. Nah, sekarang coba kalian carilah 3 daerah yang ada di Indonesia dan identifikasilah perbedaan baju tradisionalnya, alat musiknya, makanan, dan tarian daerahnya. Seperti pada tabel berikut. Kalian bisa mencari tahu dengan bertanya kepada temanmu yang berbeda daerah melalui aplikasi WhatsApp. Lalu, kalian tuliskan hasil wawancara kalian ke dalam tabel. Nah, anak-anak, kita ketahui ya bahwa alat musik dari berbagai daerah itu berbeda-beda. Menurutmu, bagaimana
Bagaimana bunyi dapat dihasilkan oleh benda-benda itu? Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Dengan kita memiliki indera pendengar, kita menjadi bisa mendengar bunyi. Bunyi itu dapat merambat melalui benda cair, benda padat, dan juga gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang yang hampa. Nah, untuk membuktikan bahwa bunyi bisa merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas, mari perhatikan video berikut. Membuktikan bahwa suara merambat melalui benda cair. Bahan dan alat yang diperlukan: boneka yang berbunyi jika diremas, kantong plastik, ember plastik yang diisi air, benang. Metode: masukkan boneka plastik ke dalam kantong plastik. Lalu, ikat ujung kantong plastik dengan benang. Masukkan boneka tadi ke dalam air di ember. Remas boneka dan kita dapat mendengar bunyinya samar-samar. Sekarang tempelkan telinga kita di ember. Lalu remas boneka tersebut. Maka bunyinya terdengar lebih kencang dan jelas. Kesimpulan, percobaan ini membuktikan bahwa suara merambat melalui cairan. Membuktikan bahwa suara merambat melalui benda padat. Bahan dan alat yang diperlukan: jam meja. Metode: letakkan jam di ujung sebuah meja di ruangan yang sepi. Lalu, kita berdiri di dekat ujung lain dari meja dan coba dengarkan detak jam tersebut. Kita pasti dapat mendengar detak jarum detik, karena suara merambat melalui udara. Sekarang tempelkan telinga kita ke ujung meja seperti ini. Maka suara detakan jam terdengar lebih kencang dan jelas. Percobaan ini membuktikan bahwa suara merambat melalui benda padat. Nah, anak-anak, agar kalian lebih memahami, cobalah lakukan salah satu percobaan untuk membuktikan bunyi merambat melalui benda cair, benda padat, atau gas dengan ketentuan berikut. Yang pertama, percobaan pertama. Kalian bisa screenshot gambar ini dan lalu lakukan percobaan. Yang pertama, percobaan pertama mengidentifikasi sifat bunyi yang merambat melalui udara. Lalu, percobaan yang kedua yaitu mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda padat. Yang ketiga, percobaannya mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda cair. Pilihlah salah satu percobaan tersebut dan isilah tabel berikut berdasarkan hasil percobaanmu. Karena kita melakukan satu percobaan saja, maka kalian boleh membagikan hasil percobaanmu kepada temanmu yang melakukan percobaan berbeda, sehingga kalian menjadi memahami bahwa bunyi itu bisa merambat melalui benda padat, benda cair, dan gas. Nah, kalian bisa bertukar informasi melalui aplikasi WhatsApp bersama teman, lalu kalian tuliskan hasilnya dalam tabel. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami dan berusaha mencari sumber bacaan yang lain agar kalian lebih menguasai pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga akhir. Semangat terus untuk belajar ya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.